Karena di situ ada sebuah peralatan untuk rekam kependudukan namanya biometrik di situ. Kalau sekarang mungkin lucu kan. Kalau dulu kan agak menegangkan mungkin. Menegangkan, di mana pada saat itu yang Mau dikatakan masuk pada saat DPT. itu, ya. Siapa yang bawa itu, Mas? Waduh, saya tidak berani menyebutkan nama seseorang. Tapi secara aturan itu bisa, Pak ya? Oh, tidak boleh. Karena di situ Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, kita berjumpa lagi di podcast KPU Kabupaten Bangkalan. Pada hari ini teman pemilih kita kedatangan narasumber yang cukup dikenal di kancah politik KPU Kabupaten Bangkalan, dan karena beliau juga merupakan mantan komisioner periode 18 dan 2000 sampai 2024. Beliau adalah Mas Arif Bahtiar. Mungkin disapa teman pemilih Kabupaten Bangkalan, Mas. Selamat siang, bilang sore teman-teman pemilih Kabupaten Bangkalan. Salam sejahtera, salam sehat dari saya sebagai komisioner aktif tahun 2019 sampai dengan 2024. Dan saat ini saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada Mas Komar selaku pemangku divisi SDM beserta Pak Ketua Kabupaten Kabupaten Bangkalan, Bapak Elmi Abes, yang telah berikan kesempatan kepada saya, ataupun nanti juga bisa ke teman-teman mantan penyelenggara yang lain juga, untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan evaluasi pelaksanaan tahapan pemilu sampai dengan menjelang pilkada kemarin. Tentunya pada tahapan-tahapan ini nanti akan saya sampaikan bagaimana prosesnya sampai dengan selesai, sampai dengan penentuan kursi maupun caleg yang terpilih di periode yang 2024 yang lalu. Ya, kira-kira begitu teman pemilih. Jadi harapan kami, kenapa harus mendatangkan Mas Arif Bahtiar pada hari ini? Kita ingin belajar banyak tentang pengalaman beliau melaksanakan pemilu di tahun 2024 kemarin. Karena beliau yang menjalani jabatan pada waktu itu, dan kemudian kita pengen tahu seberapa penting ya pemilih pemula itu menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Bangkalan sebagai ya tentunya harapannya dapat memberikan pendidikan pada pemilih pemula nantinya. Nah, ikuti terus podcast kami selama 1 jam ke depan, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, Mas Arif, Hampan kan melaksanakan pemilu dan yang melaksanakan langsung terkait pemilihan presiden dan DPRD Kabupaten Kota, terus provinsi dan juga KPU DPR RI ya. Nah, tentunya juga di situ ada pemilih, ada peserta, dan juga ada panitia. Nah, kita ingin memperdalami dan memberikan pendidikan politik hari ini seberapa penting ya syarat-syarat yang mungkin perlu diketahui oleh teman pemilih atau pemilih pemula nantinya. Karena potensi pemilih pemula di Kabupaten Bangkalan ini di tahun 2019 itu ada sekitar 4.000 pemilih pemula nantinya. Maka kemudian melalui podcast ini harapan kami ya itu dapat memberikan pendidikan ya. Yang pertama, apa kira-kira Mas Arif syarat-syarat untuk menjadi pemilih itu? Untuk syarat-syarat menjadi pemilih, untuk khususnya pemilih pemula adalah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah atau pernah menikah. Yang kedua adalah tidak sedang dicabut ya hak pilihnya oleh pengadilan negeri yang didukung dengan kekuatan yang tetap. Yang ketiga, ini adalah tidak menjabat sebagai ataupun terpilih sebagai Tentara Nasional Indonesia ataupun Kepolisian Republik Indonesia. Tuh. Sedangkan untuk yang keempat di sini adalah bagi pemilih yang sudah memenuhi syarat untuk mempunyai hak pilih, dengan catatan dia tidak memiliki EKTPL, itu boleh dengan melakukan KK. Itu syarat peraturan di PKPU di waktu saya kemarin, PKPU nomor 7 tahun 2022 di masa pemilu 2000 menjelang pemilu 2024.
Namun perlu dicermati nanti ke depan adalah pemilih potensial ini yang belum punya iktpl. Karena di aturan itu mungkin sekarang sudah ada peraturan yang baru PKPU terkait dengan penentuan ataupun penyusunan daftar pemilih tetap terkait dengan daftar pemilih pemula yang tidak mempunyai iktpl. Karena yang pada saat saya kemarin waktu menjabat itu banyak ditemukan, ada beberapa yang ditemukan pemilih pemula ini tidak memiliki KTPL. Nah, setelah kami telusuri dengan mitra stakeholder yang ada di Kabupaten Bangkalan, di sini ada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Setelah dilakukan dengan konsultasi dan koordinasi atas nama yang pemilih baru ini sudah melakukan rekam, namun tidak memiliki KTPL. Perekaman sudah dilakukan, namun belum melakukan cetak iktpl. Dan ini menjadi permasalahan ke depan karena nanti ini akan menjadi bahasan dari teman-teman peserta pemilu yang akan datang. Seperti itu. Ya, teman-teman pemilih begitu kira-kira pertama kali yang harus disiapkan ya harus memiliki KTPL ya untuk terdaftar menjadi daftar pemilih tetap. Nah, oke, Mas Arif Bahtian, untuk ini kemarin kita sudah melakukan coklit terbatas ya, kaitannya dengan kita memastikan usia yang lebih di angka 100 tahun usianya itu kita pastikan masih ada atau sudah meninggal dunia. Karena tentu dengan usia begitu perlu kita cek kembali kan apakah pemilik suara itu masih hidup atau sudah meninggal dunia. Nah, kaitannya dengan ini khusus bagi pemilih pemula, kira-kira apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemilih pemula agar terdaftar dalam pemilih tetap atau masuk DPT, Mas Ari? Tentunya yang pertama, selain mendaftarkan ke panitia pantarlih misalnya atau panitia coklit nantinya pada tahapan. Kalau sekarang ini biar masuk menjadi pemilih itu apa syarat-syarat dan langkah-langkahnya, Mas Ari? Langkah-langkah pada saat itu, kemarin itu kami berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan Catatan Sipil terkait dengan potensi-potensi pemilih baru atau pemula ini yang belum mempunyai syarat-syarat belum mempunyai syarat seperti iktpl ini, supaya untuk dilakukan ataupun menghadirkan, mengikut sertakan teman-teman di Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk bersama-sama KPU yang lalu bersinergi untuk melakukan gerak cepat dalam upayanya itu adalah melakukan perekaman di tingkat kecamatan dan yang paling tidak di tingkat kecamatan, karena di situ ada sebuah peralatan untuk rekam kependudukan namanya biometrik. Di situ itu teman-teman pemilih pemula bisa melakukan perekaman di tingkat kecamatan pada saat ini. Nah, dibantu juga pada saat ini pada pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang saat ini di mana bupatinya yang telah terpilih itu mempunyai suatu program untuk melakukan perekaman atau menjemput bola bagi masyarakat atau warga Bangkalan untuk melakukan perekaman di tingkat di kecamatan masing-masing. Jadi kalau beberapa waktu lalu warga Bangkalan yang tidak mempunyai KTPL ini akan berduyun-duyun berbondong-bondong datang ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Jadi kasihan. Mereka ini kan perlu waktu, perlu persiapan, ya, perlu materi juga perjalanan dari contohnya di Tanjung Bumi ataupun di Konang ini kan jauh sekali. Nah, atas dasar ini kita bersinergi dengan Dispenduk memberikan masukan atau rekomendasi ataupun saran untuk ada upaya jemput bola. Itu kendalanya. Nah, jadi untuk teman-teman pemilih mungkin juga sedikit informasi ya. Kemarin itu kita juga sering melakukan rapat koordinasi dengan Dispenduk kaitannya dengan yang disampaikan Mas Arif tadi, misalnya jemput bola. Nah, itu sudah kita sampaikan. Bahkan kemarin kita yang melakukan coklit terbatas itu memeriksa usia 100 tahun dan pemilih yang ada di luar negeri. Itu juga kita melibatkan dinas terkait. Nah, yaitu Dinas
kependudukan dan pencatatan sipil. Jadi bagi teman pemilih atas saran pemaparan dari Mas Arif tadi, kita harus memiliki kesadaran pertama harus datang ke Dispenduk untuk melakukan perekaman eKTP. Setidaknya itu yang terpenting ya Mas Arif ya, harus memiliki eKTP itu tadi. Dan kemudian tip dan trik mungkin Mas Arif Bahtiar dalam menentukan pilihan nantinya, baik itu ada pemimpin daerah atau bupati, baik itu wakil rakyat yang di daerah, di provinsi dan di tingkat nasional, itu tip dan triknya bagaimana Mas Arif? Mungkin diberikan gambaran pada pemilih bagaimana caranya untuk menentukan pemimpin yang baik. Setidaknya amanah begitu kan. Teman-teman pemilih Kabupaten Bangkalan yang khusus ya, teman-teman pemula ya, pemula dalam arti baru melakukan hak pilihnya untuk memilih pertama kali ya 2029 yang akan datang. Jadi ada beberapa tips dan trik dari saya berdasarkan pengalaman yang lalu. Jadi teman-teman pemilih pemula ini kan belum paham betul ataupun belum mengetahui bagaimana alur ataupun tata cara menyampaikan hak pilihnya untuk memilih calon yang sesuai dengan kriteria sesuai pribadinya melalui kampanye-kampanye. Nah, caranya ini kan generasi muda saat ini adalah generasi Z, yang generasi Gen Z yang kita kenal juga dengan familiar dengan dengan internet maupun dengan aplikasi HP-nya masing-masing. Nah, pada saat ini pola-pola daripada contoh kemarin pelaksanaan pilkada kemarin, ini para tim dari dari calon ya sudah menyampaikan kampanye melalui media-media sosial yang telah kita ketahui bersama. Ini teman-teman pemula bisa lebih aktif di sana untuk mengetahui visi misi ini, dalam artinya kampanyenya, visi kampanyenya, programnya, baik itu pasangan calon ataupun juga calon anggota legislatif yang akan datang maupun calon presiden wakil presiden yang akan datang. Ini bisa teman-teman pemilih pemula bisa aktif langsung. Sekarang sudah bukan era tertutup lagi, ini sudah keterbukaan publik, di mana nanti teman-teman peserta pemilih itu akan juga mengikuti trennya di teman-teman Gen Z pada saat ini, pemilih muda yang modern. Nah, lewat aplikasi itulah teman-teman bisa bisa mengetahui visi misi maupun programnya ya ke depan terkait dengan calon-calon yang akan menentukan pilihan dari teman-teman pemilih. Oke, Mas Arif, pertanyaan selanjutnya, bicara agensi yang disampaikan oleh Mas Arif tadi tentu memiliki kecenderungan yang berbeda dengan generasi kita ya. Kesadaran politik teman-teman itu lebih acuh saya kira, dan kita ketahui bersama dan itu sudah menjadi rahasia umum. Mungkin Mas Arif saya minta kenapa Gen Z itu harus memilih? Kenapa penting menggunakan hak pilihnya? Apa kira-kira yang harus ini? Baik, terima kasih. Saya jawab ya. Untuk intelijensi ini punya hak pilih yang cukup besar di pemilu pilkada Kabupaten Bangkalan yang lalu. Ini hampir 60% ya dari terdaftar di daftar pemilih tetap untuk pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Ya. Kenapa? Memang ini penting sekali karena Gen Z ini apabila nantinya ya dengan secara sadar untuk memilih pemimpin ke depannya, ini akan mempengaruhi pada program-program pemerintah kabupaten ke depan, bagaimana memilih figur calonnya yang sesuai dengan pilihannya atau memberikan keterwakilan ya dari keinginan teman-teman Gen Z untuk masa yang akan datang, baik itu berupa pendidikan maupun dari kesejahteraan sosial maupun lapangan pekerjaan ke depannya. Semua ditentukan di politik ya. Politik. Baik juga ini Kabupaten Bangkalan dikenal juga dengan sumber daya alamnya. Nah, itu kan juga menjadi pemikiran bersama bagaimana Bangkalan untuk menjadi lebih baik lagi ke depan. Nah, tentunya di sini perlu teman-teman generasi zilenial untuk selalu aktif memberikan hak pilih untuk menentukan pemimpin salah satu daerah ke masa yang akan datang untuk menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun juga ini teman-teman Gen Z ini akan menjadi generasi penerus ya, generasi emasnya
untuk menjadi calon pemimpin yang akan datang. Kalau tidak ada peran dari Gen-Z, amat sangat disayangkan untuk melanjutkan kepemerintahan yang berkelanjutan. Jadi di sini perlu teman-teman generasi Gen-Z yang awalnya acuh harus lebih peduli dan care untuk sama-sama menentukan arah kebijakan program-program pemerintahan di kabupaten pada khususnya seperti itu. Jadi semua nasib dan bahkan kesejahteraan masyarakat tidak terkecuali Gen Z pun juga ditentukan di ruang politik ya. Maka kemudian penting bagi teman pemilih terutama Gen Z untuk kemudian menggunakan hak pilihnya tentu dengan tip-tip tertentu, misalnya kayak melihat rekam jejak, mengetahui visi misi dari calon pemimpin atau calon wakil rakyat kalian semua. Nah, Mas Arif, selanjutnya mengapa penting bagi pemula untuk mengenal aturan dan tata cara pemungutan suara ya? Mungkin kita ketahui bahwa ada beberapa teknik yang kita atur dalam penggunaan hak pilih pada pelaksanaan pemilu, misalnya tata cara mencoblos yang surat suara sah jika bagaimana, atau kemudian waktu memilih yang kemudian meskipun aturan teknis itu sewaktu-waktu dapat berubah, cuman setidaknya pada podcast kali ini kita dapat memberikan gambaran pada pemilih pemula ada jenjang waktu dalam hari H pemilihan itu dari jam sekian sampai sekian, terus kemudian tata cara mencoblos yang sah itu bagaimana, Mas Arif? Sepengalaman sampean dan kesalahan-kesalahan yang sering ditemukan waktu pemilu sebelumnya yang sampean laksanakan itu. Baik, Mas Komar, saya sampaikan dari awal dulu ya, dari tahapan pelaksanaan pemilu kemarin. Dan pada saat itu saya memangku divisi perencanaan data dan informasi. Datin, di mana kewajiban saya pada saat itu adalah menyusun daftar pemilih sementara. Setelah kami pada saat itu menerima DP4 dari Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen Dukcapil, di mana DP4 adalah pengertian kepanjangan dari daftar penduduk potensial pemilih-pemilu. Nah, disitulah pada saat itu saya pada saat itu belum terbentuk Badan Network, Mas Komar. Jadi pada itu kami melakukan pemetaan, ya, di mana ada pemilih pemula yang cukup besar pada saat itu, dan juga ada beberapa pemilih yang invalid, status kependudukan yang baik dari NIK maupun KK. Pada hari H ternyata tidak masuk di DPT gitu ya? Malah muncul kembali kemarin setelah dilakukan itu pada saat itu. Jadi kita lakukan coktas itu, coklit terbatas ya. Nah, kita temukan di sana karena memang pada situ juga ada pemetaan TPS. Pemetaan TPS ini sangat penting karena DPT di dalam lembaga penyelenggara pemilu adalah dikatakan juga sebagai darahnya pemilu adalah DPT. Darahnya pemilu adalah daftar pemilih tetap. Karena itu menyangkut semua bidang maupun semua divisi yang ada di lembaga KPU, baik itu nanti berkaitan dengan logistik, ya, kebutuhan badan ad hoc untuk KPPS, karena ditentukan juga dengan berapa jumlah TPS tentunya. TPS. Ya, itu kan menentukan badan ad hoc-nya untuk penyelenggara pemungutan suara di tingkat bawah. Nah, daripada itu tata caranya kita atur juga untuk mengetahui berapa jumlah TPS, karena nanti itu TPS berada di tingkat dusun ya. Nah, tingkat dusun. Jadi teman-teman khususnya teman Gen Z ini bisa mengetahui tata caranya. Di situ sudah diatur, ada juga silabusnya bisa dikatakan begitu. Teman-teman KPPS sudah dilakukan BIMTEK khusus, BIMTEK sendiri terkait dengan tata cara pemungutan yang secara berlangsung pada situ, mulai dari dimulai pencoblosan, pemungutan suara sampai dengan dilakukan rekapitulasi pada pukul 13.00. Nah, bagaimana tata caranya apabila suara pemilih itu dikatakan sah? Tentunya di situ juga ada surat suara, ya, surat suara. Teman-teman KPU juga telah menyediakan persiapkan perlengkapannya, peralatannya, baik itu alat coblos, bantalan coblos. Jadi tidak boleh keluar dari gambar ataupun merusak surat suara yang dipegang oleh
pemilih. Baik itu dengan tidak boleh menggunakan puntung rokok. Puntung rokok. Karena memang ada Merusak beberapa. itu. Hukumnya Memang tidak diperbolehkan. termasuk merusak itu ya. Merusak. Jadi harus menggunakan Alat-alat yang digunakan itu kayak ini ya, paku yang disediakan ya. betul. Dan alat-alat yang digunakan untuk mencoblos dan sudah disediakan oleh panitia atau panitia TPS. Nah, Mas Arif ya, jadi yang bisa saya tangkap dari penjelasan Mas Arif itu pentingnya juga mengetahui peraturan dan peraturan teknis dalam pemungutan suara itu. Jadi sehingga kenapa penting, sehingga suara teman-teman dari Gensi itu tidak batal atau sah gitu kan. Jadi tidak invalid gitu ya. Nah, kemudian bagaimana peran media sosial dapat membentuk pandangan politik pemilih pemula. Mungkin karena hari ini Mas Arif kita ketahui bahwa di era keterbukaan informasi hari ini banyak informasi-informasi yang berseliweran di media sosial. Nah, kaitannya pada masa-masa politik, tahapan-tahapan kampanye, ada kemudian apa kira-kira yang perlu dihindari dari Gensit ini? Kalau ya pendidikan politik seperti podcast di KPU Kabupaten Bangkalan ya sangat perlu dipedomani dan disimak secara seksama, bahkan karena ini kaitannya dengan pendidikan politik, tata cara memilih dan segala macamnya. Karena ke depan kita akan giat melakukan sosialisasi di digital. Maka mungkin minta saran Mas Adip bagi Gensi agar kemudian ini terhindar dari hal-hal yang tidak baik di perkembangan teknologi digital ini. Baik, untuk menghindari hoax dari teman-teman pilih pemula, jadi nanti ini ke depan seperti saya alami beberapa waktu yang lalu, kami pada situ berupaya maksimal untuk menyampaikan informasi-informasi terkait dengan tahapan-tahapan pemilu itu melalui website KPU RI, KPU Kabupaten Bangkalan secara resmi, dan kita update tiap waktu pada situ sesuai dengan tahapan yang telah berlangsung yang kita jalani pada situ. Nah, untuk mengetahui rekam jejak ataupun dari masing-masing dari para calon peserta pemilu, ya, itu kita pada saat itu maupun nanti ke depan harapan saya sebagai mantan penyelenggara ya, tetap membuka helpdesk, dan saya yakin ke depan tetap ada helpdesknya. Karena KPU ini juga selalu... Gunanya untuk apa itu Mas? Helpdesk itu memberikan informasi kepada teman-teman pemilih, teman-teman peserta pemilu maupun pilkada, untuk memberikan informasi yang pasti, informasi yang berkepastian hukum. Terkait apa? Informasi jadwal misalnya? Terkait dengan jadwal, tahapan penyerahan berkas, tahapan tentang DPT, proses sebelum DPT itu ada juga proses DPS-nya, DPS hasil perbaikan menuju setelah itu dilakukan penetapan daftar pemilih tetap oleh KPU Kabupaten Bangkalan. Jadi teman-teman Gensi juga harus mengetahui alamat media sosialnya KPU Kabupaten Bangkalan. Dan tentunya teman-teman KPU nanti akan berupaya secara maksimal maksimal untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman pemilih Kabupaten Bangkalan, baik melalui media sosialnya secara online maupun offline, dan tentunya besar harapan kami tingkat partisipasi partisipasi kehadiran ya di pengguna hak pilih ini bisa lebih baik daripada periode yang lalu. Dari mana periode yang lalu itu hampir 97% kehadiran pilkada pemilu luar biasa. Nah, bisa diketahui bersama dalam pelaksanaan pemilu kemarin, ya saya cerita sedikit ini. Ada beberapa hal ya terkait dengan daftar pemilih baru. Ada beberapa bukan peserta pemilu ya, mungkin juga timnya atau apa ingin mendaftarkan pemilih baru. Mau nambah DPT ya, namun di situ bukan IKTP. Istilah kita mendaftarkan
pemilih baru ya, Pemilih baru. DPT. Pemilih baru. Setelah kita cross check di aplikasi DPT namanya Sidali ini sistem informasi daftar pemilih, itu ternyata setelah kita cek kembali itu termasuk yang invalid. Nah, invalid. Yang dimaksud invalid itu apa, Mas? Invalid ini variabelnya adalah yang pertama pemilih ini sudah pindah domisili. Pemilih ini sudah meninggal dunia. Ya. Pemilih ini sebagai terdaftar TNI Polri. Nah, itu kan termasuk invalid. Namun diupayakan untuk terdaftar sebagai pemilih baru. Jadi kalau ya TNI Polri jelas tidak dapat ini ya menggunakan hak pilihnya ya, karena aktif sebagai TNI Polri atau APH ya. Maka dari itu kemarin ada program KPU RI beserta jajarannya sampai ke KPU Kabupaten Kota, ada kegiatan pemuntahiran daftar pemilih berkelanjutan dalam upaya salah satunya adalah yang pertama untuk pemilih pemula, yang kedua untuk TNI Polri yang sudah purna tugas, ini kan punya hak pilih kembali. Yang ketiga untuk mengupdate ya pemilih yang sudah meninggal ataupun untuk yang ini Mas, mungkin saran untuk TNI Polri yang sudah purnawirawan ya, kemudian ingin menggunakan hak pilihnya, itu gimana caranya Mas? Kalau caranya pada saat ini kan KPU belum mulai tahapan ya. Nanti saran saya sebagai mantan penyelenggara ya, dibukalah aduan masyarakat. Aduan masyarakat ya. Helpdesk ya. Khusus untuk itu ya. Ya, bisa koordinasi dengan teman-teman. Mungkin ini minta bantuan ya, teman-teman penyelenggara pemilu tingkat kecamatan atau desa. Karena kan ada juga TNI Polri yang purna ini kembali ke daerahnya. Nah, itu kan bisa koordinasi melalui helpdesk-nya KPU. KPU bisa bekerjasama dengan mantan-mantan network pilkada maupun pemilu kemarin. Tentunya helpdesk ini akan memberikan informasi bahwa atas nama ini sudah pensiun dari TNI Polri dan kembali ke daerah contoh di Bangkalan untuk memperoleh hak pilih. Dan itu sangat penting Mas Komar. Dan juga bisa koordinasi lah dengan Mapolres maupun Dandim yang ada di wilayah Kabupaten Bangkalan untuk mengetahui pemilih yang awalnya mempunyai hak pilih, namun teman-teman ini warga Bangkalan ikut seleksi maupun seleksi rekrutmen TNI Polri lalu diterima. Ini kan sudah hilang hak pilihnya. Ada yang begitu Mas kemarin? Ada. TNI Polri mendaftar jadi penyelenggara? Udah bisa. TNI Polri yang kemarin ada yang mendaftar? Oh enggak ada. Oh enggak ada ya. Cuman calegnya ada itu. TNI Polri yang mendaftar jadi penyelenggara pemilu kemarin. Ada enggak? Tidak ada. Enggak ada ya. Tidak ada. Kalau calegnya ada. Kalau caleg ada. Ada pensiun aktif, dini. TNI Polri pensiun dini. Mendaftar gini tapi pensiun dini. Ya, ada itu. Keren, unik juga itu. Pensiun diri dan berani mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPRD kabupaten. Berani juga itu ini. Nah, Mas Arif, saya ingin sedikit bertanya kaitannya hal-hal yang agak menggelitik atau unik ya. Pengalaman Mas Arif berkaitan dalam selama bertugas menjadi komisioner di divisi Datin pada waktu itu. Nah, tentunya menghadapi pemilu dan pilpres kemarin ya. Apa kira-kira ada nggak hal unik yang bisa dibagikan kepada teman pemilih ini? Baik, saya sampaikan, saya tentang mereview kembali ingatan saya yang lalu di tahun 2023 ya. 2023. Pelaksanaan pemilu kemarin di Februari ya. Tanggal 14 karena tanggal 14 Februari. Sebelum hari H pemungutan suara, sebelum penetapan DPT, ini ada kejadian yang ya, bagi saya itu tantangan lah. Tantangan tantangan saya pribadi karena saya pemangku divisinya tentang integritas saya. Kalau sekarang mungkin lucu kan, kalau dulu kan agak menegangkan mungkin. Menegangkan, di mana pada saat itu ada beberapa lah, saya tidak menyebutkan siapa orangnya, cuman ada beberapa yang
yang bersiraturahmi ke kantor ketua KPU Kabupaten Bangkalan di ruangan ketua menyampaikan kepada saya bahwa itu karena berkaitan dengan data. Saya diundang. Di mana pada situ kami menerima KK kurang lebih kalau kita telusuri itu hampir 10.000 pemilih. 10.000 pemilih Baru. DPT-nya, dapilnya mana itu, Mas? Bukan pemilih, bukan dapil ya, tapi pemilih. Mau ditetapkan pemilih tetap yang dikatakan mau masuk DPT. Iya. Siapa yang bawa itu, Mas? Waduh, saya tidak berani menyebutkan nama seseorang. Enggak, maksudnya oknum partai kah? Bukan. Desa kah? Bukan. Atau calon tertentu kah? Boleh bisik-bisik nanti, Mas. Ini dari desa ini. Dari desa. Dia desa mana, Mas? Wah, saya lupa. Karena kita sudah dicuci kemudian sudah bersihkan. Tapi secara aturan itu bisa, Pak ya? Oh, tidak boleh. Karena di situ pada saat itu beliau ini menyampaikan berupa KK. Administrasi kependudukannya KK. Ya kita terima. Kami sampaikan kepada beliaunya ini bahwa kita akan cek kembali, Pak. Nah, pasca cek itu ternyata datanya invalid. Dengan berat hati dan memang harus tidak boleh. Kami tidak bisa bertanggung jawab, tidak bisa meneruskan hal itu. Dan alhamdulillah kemarin ya, mulai dari pemilu dan pilkada, KPU Bangkalan tidak hanya sebagai pemenang dan memperoleh penghargaan dalam bidang sengketa saja. Apa saja itu yang penghargaan kemarin yang KPU Kabupaten Bangkalan terima yang pertama pada saat pemilu. Itu KPU Kabupaten Bangkalan menerima penganugerahan terbaik kedua penyajian TPS pemilu 2024 tingkat provinsi Kabupaten Bangkalan. Itu nasionalnya masih harapan 4. Harapan 4. Ya, masuk nominasi lah ya. Kalau yang pilkada kemarin juga naik ranking lagi, grade-nya naik. KPU Kabupaten Bangkalan menjadi yang terbaik. Penyajian DPT dan penempatan TPS terbaik seprovinsi Jawa Timur. Kalau sebelumnya Bangkalan menerima penghargaan dalam hal menyelesaikan sengketa dengan sengketa PHPU itu Bangkalan begitu banyak di situ. Nah, saya juga mau pamer ini, Mas. Pilkada kemarin kita juga dapat ini Datin itu dapat. Kalau yang saya jelas ketahui itu yang saya terima sendiri itu penegakan bagan ad hoc. Penghargaan terbaik kedua Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah ya. Itu hasil dari mencat orang sebenarnya. Jadi kalau mendapat penghargaan penegakan badan ad hoc artinya banyak sekali badan ad hoc yang kita berikan sanksi atau dilakukan pemberhentian gitu kan. Itu ternyata itu dapat diapresiasi oleh teman-teman pimpinan kami di Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah prestasinya mencat orang gitu, Mas. Harapan saya selaku mantan ya. Saya juga kemarin mengalami hal seperti itu. Banyak sekali badan ad hoc ini yang terpilih sudah kita lantik, sudah kita SK. Ternyata ada tanggapan masyarakat beliau adalah relawan atau tidak. Apa saja sih, Mas, yang nggak boleh kemarin itu, atau mungkin barangkali ada perbedaan pada pelaksanaan pilkada kemarin? Syarat-syarat menjadi badan ad hoc atau penyelenggara. Barangkali kan Jansi hari ini kan ada yang sudah menyelesaikan kuliahnya, terus kemudian baru lulus SMA, kemudian menjadi mahasiswa misalnya, jadi aktivis, pegiat sosial dan tertarik di dunia politik, mungkin juga kan bisa saja nanti mereka akan mendaftar jadi penyelenggara pemilu. Apa kira-kira Mas ininya? Syarat yang utama adalah yang perlu diingat, teman-teman pemilih yang ingin mendaftarkan sebagai badan penyelenggara ad hoc-nya KPU, baik itu tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan ini dikenal dengan PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan. Di kelurahan atau desa adalah PPS, Panitia Pemungutan Suara Desa Kelurahan. Yang paling bawah adalah KPPS. Nah, bukan ada lagi petugas Pantarlih. Jadi total kita itu bisa sampai 20.000 lapangan pekerjaan nanti kita buka itu, Mas, pada tahapan pemilu ya. Syarat yang utama, Mas Komar, calon badan ad hoc ini tidak boleh terdaftar sebagai anggota partai politik. Harus tidak boleh menjadi anggota partai politik. Ya. Yang selanjutnya, Mas. Anggota partai politik, ya
Contohnya mengundurkan di tahun 2024, beliau mendaftar kembali di tahun 2028. Itu tidak boleh. Ada jeda waktu 5 tahun terhitung dari SK yang mengundurkan diri, dihitung dari tanggal keluarnya surat SK itu. Tidak juga terdaftar di dalam SIPOL, Sistem Informasi Partai Politik. Itu KPU ada nanti itu. Tahapan ke depan adalah verifikasi yang awal. Verifikasi ya. Dan itu harus ada di situ. Malah ada kemarin kejadian, ada beberapa teman network yang tercatat namanya di dalam anggota salah satu partai politik. Ada banyak itu. Pada akhirnya diberhentikan itu, Mas. Diklarifikasi menghadirkan LU partainya beserta teman-teman network yang tertulis namanya dalam. Ada banyak itu, Mas. Ada banyak. Pada akhirnya ya mereka tidak merasa pernah menjadi anggota partai politik tertentu. Atau mendaftarkan diri menjadi anggota. Tidak pernah. Pada akhirnya tidak ada yang dipecat pada waktu itu, Mas. Tidak ada. Atau itu pun ada kemarin menjadi tim sukses pada saat pemilu mendaftar di ad-hoc-nya pilkada daerah. Itu ada. Setelah DSK datang ke masyarakat, ya kita tidak lanjuti, kita digalis itu, Mas, digalis juga. Main pemilu di Arusbaya juga ada. Ya bahkan saya tidak tahu itu, Mas, kalau ada badan ad hoc waktu pilkada yang tercatut namanya sebagai anggota partai politik atau sebelumnya menjadi tim sukses di salah satu calon pada pemilu sebelumnya. Karena kan kita ketahui yang melakukan rekrutmen itu kan masih masanya sampean ya di pilkada kan. PPK sampai PPS ya. Masih sampean itu ya. Sampean itu ya. Itu ternyata itu digalis menjadi salah satu tim sukses ya. Karena kelihatan ada faktanya. Fakta berupa dokumentasi pada saat teman-teman ini yang dikatakan jadi tim sukses ikut melakukan interupsi pada saat rekap tingkat kecamatan pada waktu pemilu kemarin. Ya. Terakhir nih, Mas Arif, harapan ke depan bagi kami, saran dan kaitannya ada rencana yang kemudian bahwa KPU dan Bawaslu akan di-ad-hoc-kan kembali. Baik, Mas Komar, saya menanggapi terkait dengan pertanyaan yang disampaikan Mas Komar tentang KPU dan Bawaslu akan menjadi badan ad hoc dikarenakan belum mulainya tahapan, dan saya sebagai mantan penyelenggara ya harapan saya tidak berkenan lah, karena kan di sini juga SDM-nya juga tidak hanya tidak ada komisioner, cuman juga ada kesekretariatan. Kesekretariatan ini jika dijumlahkan secara nasional, saya belum tahu pasti berapa jumlahnya, cuman banyak sekali. Jadi akan kesulitan. Tidak mendukung itu ya. Iya, tidak. Sebaiknya jangan di ad hoc-kan begitu ya, Mas Arif. Kendalanya kan cuma di anggarannya saja, di beberapa. Itu bisa bisa jadi jalan solusinya seperti apa. Kalau di ad hoc kan bagaimana dengan aset-asetnya? Bagaimana dengan inventarisir data mungkin, Mas Arif. Ya, PNS-nya bagaimana? P3K-nya bagaimana? Ini kan jadi pemikiran bersama. Bukannya malah mengurangi beban anggaran. Malah ini tambah bengkak lagi. Itu Pak Komar. Ya, teman pemilih, mungkin itu podcast KPU Kabupaten Bangkalan pada hari ini, pada sesi ini. Semoga ada sesuatu yang dapat diambil dan bermanfaat. Silahkan simpulkan sendiri apa yang bisa disimpulkan. Semoga teman pemilih tidak bosan menonton channel KPU Kabupaten Bangkalan. Sekian dari saya, selamat berjumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas Arif. Terima kasih sama-sama Mas Komar.